tanda-tanda akhir zaman. Nah, mengapa begitu penting kita memahami dan mendalami tentang tanda-tanda akhir zaman? Karena tanda-tanda akhir zaman ini sangat penting untuk kita pahami, untuk kita mengerti, supaya kita makin siap, sedia, dimanapun, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, Tuhan datang memanggil kita dari dunia yang fana ini. Yang kedua, supaya kita juga tidak mudah disesatkan dengan informasi yang sifatnya hoax. Yang seringkali kita dengar, oh katanya Yesus sudah datang di Matraman. Yesus sudah datang di Papua. Yesus sudah datang di Kalimantan. Yesus sudah datang di Sulawesi. Yesus sudah datang di Danau Toba. Bahkan Yesus katanya sudah datang juga dari Korea, termasuk dari China. Hari-hari ini kan ada Yesus-Yesus palsu, Bapak-Bapak, Bapak-Ibu. Bahkan hari-hari ini orang mudah sekali menjustifikasi. Ya, waktu datang COVID-19 2 tahun yang lalu, Bapak-Bapak, Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada juga orang yang mengatakan, wah Tuhan Yesus sudah mau datang nih. Kenapa? Karena penyakit sampar dalam PL. Ya, udah datang katanya. Dan banyak yang terpapar dengan berita hoax itu, Bapak Ibu. Maka disitulah salah satu pentingnya kita memahami dan mengerti. Ya, topik yang ini tentang tanda-tanda akhir zaman. Akhir zaman atau sama dengan istilahnya hari kiamat. Dalam bahasa Arabnya, Yam al-Ayamah atau Yam Adin. Sama dengan dalam bahasa Indonesianya, penghakiman. Yang juga memiliki makna yang sama dalam bahasa Ibrani, bahasa Perjanjian Lama, Yom Hadin. Artinya semua agama meyakini kok, mempercayai bahwa akan ada namanya hari kiamat atau hari penghakiman. Dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus Perjanjian Lama, sekali lagi, dalam bahasa Ibrani, hari kiamat atau akhir zaman itu merujuk kepada akhir dari satu ruang atau masa. Atau hari kiamat atau akhir zaman itu bicara tentang titik akhir. Atau tujuan akhir. Atau goal dari kehidupan kita di dunia ini. Itulah yang akan banyak kita bicarakan tentang di dalam akhir zaman atau hari kiamat ini. Sekali lagi Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bicara tentang akhir zaman ini pasti bagian daripada ilmu eskatologi. Yang mana eskatologi itu saya sudah jelaskan dalam bagian yang pertama tadi, tapi nggak apa-apa, saya coba ulangi lagi. Berasal dari 2 kata, yaitu bahasa Yunani, ya, yang artinya dalam bahasa Indonesia adalah studi tentang apa indikasi atau tanda bukti, ya, yang akan terjadi dan akan kita lihat sebelum Tuhan Yesus datang. Jadi eskatologi Kristen adalah studi mengenai nasib akhir umat manusia pada akhir zaman dari sudut pandang kekristenan, sesuai dengan apa yang digariskan, yang dicatatkan, yang dituliskan oleh Alkitab. Artinya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, konsep hari kiamat, konsep akhir zaman, konsep tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali berbeda. Ya. Dari apa yang dituliskan dalam Alkitab dengan apa yang diyakini oleh saudara kita yang lain. Berbeda. Maka untuk itu juga, surganya juga berbeda. Jalannya juga beda. Kalau kita jalannya jelas. Ya, tidak ada yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kata Yesus kan dalam kisah dalam Yohanes. Jadi memang dalam hal ini kita harus pisahkan nih. Ya, konsep ya surga, konsep akhir zaman di dalam Alkitab dengan keyakinan yang lain memang beda.
Dan saya kira kita nggak perlu mengcopy paste. Ya, konsep akhir zaman, konsep surga yang dimiliki oleh agama lain di dalam keyakinan kita. Karena Alkitab kita cukup komprehensif memberikan penjelasan yang lugas dan tuntas atas semua hal itu, Bapak Ibu. Sebenarnya bicara tentang akhir zaman atau eskatologi, ini banyak disinggung sebenarnya Bapak Ibu di dalam kitab-kitab perjanjian lama. Jadi jangan lupa ya, bicara tentang eskatologi atau akhir zaman tidak hanya melulu disinggung, dicatat, diuraikan di dalam PB. Enggak, ada juga banyak dalam kitab-kitab perjanjian lama. Sebut saja misalkan Bapak Ibu, Nabi di dalam kitab Yesaya kan banyak disinggung tentang zaman yang akan terjadi di mana Yesus akan datang. Bahkan di dalam Daniel pasal 12 ayat 4 lebih khusus nih. Dikatakan di sini, tetapi engkau Daniel, sembunyikanlah segala firman itu dan materaikanlah kitab itu sampai pada akhir zaman. Banyak orang akan menyelidikinya dan pengetahuan akan bertambah. Jadi artinya apa? Konsep eskatologi, konsep akhir zaman atau hari kiamat itu tidak hanya disinggung di dalam PB, tapi dalam perjanjian lama juga sudah banyak dijelaskan, khususnya di dalam dua kitab besar, kitab Yesaya dan juga kitab Daniel sendiri. Mengapa perlu disinggung di PL, khususnya di Yesaya dan Daniel tentang akhir zaman atau hari kiamat atau hari kedatangan Tuhan Yesus? Supaya ya tidak ada lagi pemahaman yang berbeda tentang konsep tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu di perjanjian baru. Tidak berbeda dengan di perjanjian lama. Tujuan yang kedua apa? Supaya orang PB di perjanjian baru dan orang zaman kita sekarang harus juga paham dan yakin. Yesus yang datang kedua kali ke dunia ini adalah Yesus yang sudah dijelaskan dalam perjanjian lama kok. Yaitu dari keturunan Daud. Ini penting. Karena hari-hari ini begitu suburnya ajaran sesat yang mengkultuskan dirinya, yang mengklaim dirinya. Ya. Ini kedua. Ada yang orang Batak lah, ada yang dari China lah, ada yang dari Korea lah, kan macam-macam sekarang. Dan bahkan juga dari negara-negara lain. Maka untuk itu, PL dan PB menjelaskan, menguraikan Yesus yang sama. Yang datang dan tanda-tandanya juga sama. Sehingga tidak ada orang di kemudian hari mensabotase, ya, memaksakan dirinya, gue lah Yesus yang kedua kali yang datang ke dunia. Ya, maka penjelasan tentang eskatologi, akhir zaman atau hari kiamat itu sudah banyak disinggung dalam perjanjian lama. Apa dimaksud dengan tanda-tanda zaman? Tanda dalam bahasa Ibrani-nya itu adalah dalam bahasa Indonesia-nya artinya adalah sesuatu untuk menyampaikan pesan istimewa. Sekali lagi, tanda itu artinya adalah sesuatu untuk menyampaikan pesan istimewa. Yang dalam bahasa Ibrani-nya adalah od. Dalam bahasa Yunani, tanda itu disebut semeion, yang artinya adalah tanda juga. Saya kasih contoh yang dimaksud dengan tanda. Misalkan tanda sunat. Jangan lupa Bapak Ibu ya, di PL. Sunat itu adalah tanda bahwa dia masuk kategori bagian daripada orang Israel yang percaya kepada Yesus. Ya, matahari. Tanda-tandanya matahari terbit dan terbenam kan kita udah tahu itu. Termasuk hari ini kita akan bahas tentang tanda kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Ini adalah sesuatu yang penting, yang artinya punya pesan, punya makna. Jadi nanti kita akan banyak mengulas tentang tanda-tanda kedatangan Yesus yang kedua kali sebelum dia datang, detik dia datang, setelah dia datang. Nah, maka dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ada tanda-tanda yang miliknya Yesus. Artinya ini lebih mengarah kepada tanda kedatangan Tuhan Yesus maksudnya. Ya, yang dalam bahasa
Yunaninya stigmata. Ya, dalam bentuk jamaknya adalah stigma. Galatia 6 pasal 17 mengatakan, selanjutnya janganlah ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Ini adalah surah Rasul Paulus, perkataan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Dia mengatakan, jangan ada orang yang menyusahkan aku, karena pada tubuhku ada tanda-tanda milik Yesus. Yang dimaksud oleh Rasul Paulus bahwa dalam tubuhnya ada tanda milik Yesus, ya, bukan karena tubuhnya Paulus itu penuh dengan tato, yang gambar tatonya itu adalah salib Kristus. Bukan. Bukan karena tangan kaki Paulus itu penuh dengan, ya, tato wajah Yesus. Bukan. Tapi tanda yang dimaksud oleh Rasul Paulus di sini adalah dia sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Yesus. Sehingga itu yang dimaksud oleh dia. Karena pada tubuhku ada tanda milik Yesus. Nah, persoalannya Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Hari ini banyak orang Kristen mengidentifikasi dirinya memiliki tanda dari Tuhan dengan cara apa? Masang tato di punggung, di dada dengan wajah Yesus. Atau dengan salib Yesus. Kalau untuk kaum perempuan apa? Pakai anting, salib Kristus. Kan gitu ya? Apa? Kalung, salib Kristus. Dan dianggap itu yang dimaksud dengan tanda. Bukan. Tanda yang sesungguhnya itu adalah pertobatan kita kepada Kristus. Bukan karena apa yang gantung di telinga kita, di leher kita, atau bukan juga karena ada tato salib Kristus atau wajah Yesus yang mati di kayu salib, ditato di seluruh bagian-bagian tubuh kita. Bukan. Maka seringkali saya katakan, tanda kita ini sudah bertobat kepada Kristus bukan karena rumah kita dipenuhi dengan pernak-pernik gambar salib Yesus. Bukan. Bukan juga karena nama kita itu mengambil nama-nama dari Alkitab. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Bukan juga. Hanya di Indonesia memang yang jarang saya temukan ada orang tua yang memberikan nama anaknya Yesus. Tapi kalau di negara-negara lain kan masih loh orang-orang tua memberikan nama anaknya itu Yesus. Dia berpikir dengan pemberian nama itu pasti ini orang ini, anak ini, ya ditandain oleh Yesus. Enggak juga lah. Kecuali kalau dia bertobat. Karena secara signifikan, Bapak Ibu, terlalu banyak orang Kristen, saya katakan tadi, namanya Matius, Markus, Lukas, namanya mungkin Yesus. Bahkan saya katakan tadi, isi rumahnya dipenuhi dengan pernak-pernik salib Yesus. Ya, patung Yesus atau Maria. Tapi apa? Nggak pernah tobat, nggak pernah terima Yesus. Dan juga tidak mencerminkan pola pikir, sikap, perilaku Kristus. Sia-sia kan itu Bapak Ibu. Jadi kita cari tanda yang sejati. Yaitu apa? Bertobat terima Yesus seperti yang dimaksud oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal itu. Nah, ada tanda-tanda yang akan terjadi sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali Bapak Ibu. Di mana tanda-tanda ini akan lebih dulu muncul, akan lebih dulu datang sebelum Tuhan Yesus datang. Dan tanda-tanda ini akan kita bagi dalam 3 kategori. Mari kita mulai.